Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin membagikan sebuah kesaksian yang baru-baru ini saya alami. Saya memberi kesaksian tentang bagaimana Tuhan sungguh-sungguh memelihara hidup saya dan keluarga saya. Seperti yang kita tahu, di awal bulan Februari suami saya menderita sakit, dan setelah diperiksa ternyata dia menderita radang usus buntu. Dan yang kita tahu juga, radang usus buntu harus segera ditangani supaya tidak pecah, jadi harus segera dioperasi. Nah, memang kami bersyukur waktu itu memang waktu yang tepat dari Tuhan, karena ternyata jika saya tunda operasinya, maksudnya jika kami menunda operasinya sehari saja, itu usus buntu suami saya sudah pecah gitu. Jadi kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan beri. Nah, lalu ada satu lagi yang pergumulan yang saya alami ketika itu. Suami saya dioperasi di hari Kamis malam. Lalu di hari Jumat dokter bilang kalau kondisinya baik, perkembangannya bagus, hari Sabtu dia sudah boleh pulang. Dan memang waktu saya menyaksikan hari Jumat itu suami saya sudah bisa turun dari kasur, bisa jalan-jalan, bahkan juga malamnya sudah bisa makan. Jadi kami optimis bahwa hari Sabtu suami saya boleh pulang. Yang menjadi pergumulan adalah mengenai pembiayaan. Jadi waktu saya daftar ke bagian rawat inap, saya diberitahu bahwa BPJS kelas 2 itu kosong kamarnya. Sehingga saya harus naik ke kelas yang lain, dan kamar yang tersedia waktu itu adalah di kelas VIP. Sebetulnya saya merasa berat gitu ya, karena kita tahu kalau kenaikan kelas upgrade seperti itu pasti berpengaruh ke pembiayaan dan lain-lain sebagainya, apalagi ini menyangkut operasi. Lalu bagian administrasi di rawat inap itu juga memberikan kurang lebih rincian pembiayaannya seperti ini. Lalu BPJS menanggung hanya sekian, jadi ibu nanti akan bertanggung jawab untuk melunasi selisihnya. Sehingga waktu hari Jumat kami berdoa dan kami optimis bisa pulang hari Sabtu, suami saya bisa pulang. Saya sungguh-sungguh bergumul gitu. Saya sudah tidak bekerja sekarang, sehingga uang yang kami miliki lebih terbatas. Walaupun saya tahu dalam kondisi seperti ini gereja akan mendukung kami, akan memberi tanggung jawab dan kasih mereka kepada kami, tapi entah bagaimana waktu itu dukungan dari gereja itu tidak masuk ke rekening saya gitu. Jadi di hari Jumat malam setelah saya cek rekening, jumlah uang saya hanya sisa sekian, yang menurut perhitungan saya tidak akan cukup untuk mengeluarkan suami saya dari rumah sakit. Dan malam itu saya bergumul secara luar biasa. Saya berdoa pada Tuhan, saya bilang saya tidak mau berharap pada manusia. Saya tahu gereja akan mendukung, tapi saya tidak mau menggantungkan harapan saya kepada manusia. Saya mau tetap berharap pada Tuhan, saya mau minta pada Tuhan. Dan saya tidak tahu bagaimana caranya saya bisa mengeluarkan suami saya dengan kondisi keuangan saya seperti itu. Memang itu salah ya, karena semua berfokus pada saya dan bukan Tuhan. Lalu saya berdoa, dan pergumulan itu memakan waktu sampai Sabtu dini hari. Sekitar Sabtu subuh itu saya masih belum bisa tidur, saya masih gelisah. Sampai akhirnya saya kelelahan mungkin ya, dan saya bisa tertidur. Ketika saya bangun, lagi-lagi saya diingatkan akan masalah itu, tapi saya mempunyai harapan yang berbeda. Saya sudah percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan masalah saya, walaupun saya tidak tahu caranya gimana, saya belum tahu. Jadi ketika saya ke rumah sakit, ketemu dokter di hari Sabtu itu, memang betul suami saya sudah boleh pulang. Lalu saya ke bagian administrasi, saya lihat tagihannya. Saya terkejut sekali karena jumlah yang harus dibayarkan masih
ada dalam jumlah tabungan saya. Jadi uang yang kami miliki itu cukup untuk membayar kekurangan biaya operasi dan perawatan. Dan di situ saya menangis, saya malu sekali gitu sama Tuhan karena saya menyaksikan bagaimana Tuhan itu menegur saya juga gitu. Tuhan berjanji akan memelihara, Tuhan mencukupkan, tapi saya yang tidak percaya. Sehingga di situ saya mengucap syukur secara luar biasa. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena pemeliharaan dan waktu Tuhan tidak pernah terlambat buat kami, keluarga kami. Dan setelah itu gereja juga mendukung semua biaya pengobatan, mengganti, sehingga semua dicukupkan secara luar biasa. Dan saya teringat akan satu ayat di masa pergumulan saya itu, ayat dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ini adalah ayat yang sangat menguatkan saya dan terus menegur saya ketika saya menghadapi kekhawatiran dalam hidup saya. Kiranya Bapak Ibu boleh diberkati dengan pengalaman ini dan mari kita terus berserah, terus percaya kepada Tuhan yang sedemikian mengasihi kita dan sedemikian luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.